Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Eldi Rendra. Jadi isu polarisasi atau isu politik identitas NKRI atau kelompok Islam gitu ya. Ini ternyata temporer Bung Firdaus ya. Di Indonesia itu tidak ada isu yang Hanya bertahan 14-19 saja. bertahan lama gitu ya. Orang Indonesia itu kan dia masyarakat terbuka, dia juga bosan dengan isu-isu lama. Dia selalu mencari sebuah tren-tren baru, identitas-identitas baru, dan juga ada pertukaran-pertukaran generasi ya. Setiap 20 tahun itu ada pertukaran-pertukaran generasi yang cara pandangnya juga berbeda, sehingga pada pemilu 2024 ini isu polaritas menjadi sesuatu yang tidak relevan, Bung Firdaus ya, karena ternyata isu-isu yang muncul di 2014 itu sampai di 2024 itu hanya bersifat temporer. Dia tidak tetap, Bung Firdaus, dia tidak menjadi sebuah yang permanen, dan itulah ciri khas masyarakat Indonesia, tidak ada yang permanen secara identitas di masyarakat Indonesia, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi salah satu ketakutan kita ketika mungkin beberapa bulan yang lalu atau di awal 2023 ya, kita masuk untuk Pilpres 2024 nanti, kita berkaca pada situasi 2019 atau 2014 atau Pilkada DKI atau beberapa yang di Jawa gitu, akan muncul semacam situasi yang sama gitu di mana polarisasi publik itu akan terjadi, dan pembelahan-pembelahan itu terjadi karena salah satunya karena persoalan-persoalan sara atau isu agama atau yang lain, Bu Melly. Dan itu juga membuat orang wanti-wanti jangan sampai nanti untuk Pilpres 2024 sama situasinya seperti 2014 atau 2019 gitu. Dan ternyata berjalan dengan waktu begitu sampai ke sini kita lihat ternyata itu tidak banyak mengemuka, bahkan jauh-jauh sudah berkurang, Bu Melly. Walaupun sekali lagi kalau kita lihat gitu ya, dalam klik-klik kecil tertentu masih coba dibuka lagi di apa namanya ya, tapi sekali lagi kebutuhannya atau situasinya sudah jauh berbeda. Saat ini orang lebih banyak peduli persoalan-persoalan yang lebih konkret, yang lebih lebih apa ya, lebih rasional sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya gitu ya. Dan ditambah lagi dengan situasi geopolitik atau situasi apa ya, baik itu ekonomi, kemudian hubungan antar negara atau relasi antar masyarakat itu juga sudah semakin semakin dinamis gitu ya. Itu yang membuat saya pikir ya, isu-isu yang sifatnya apa ya, lebih 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 laten atau yang lebih sensitif itu tidak terlalu muncul ke permukaan gitu. Dan itu satu satu kabar baik sebenarnya untuk kita dalam masyarakat Indonesia, Bu Meli gitu. Ada satu perubahan yang lebih baik dalam sisi budaya keberagaman Indonesia. Tetapi yang kedua juga menjadi pertanyaan kita gitu ya. Kalau apa ya, dibalik apa namanya, tidak munculnya isu-isu sentimen yang lebih 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 dasar gitu ya, lebih lebih berakar sara misalnya, kita juga tidak menemukan misalnya ada semacam isu-isu yang lain yang sifatnya lebih lebih kritis, yang lebih 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 tajam, Bu Meldi. Kalau saya melihatnya begitu, Bu Meldi ya, gitu. Jadi kita tidak melihat apa namanya, semacam pembeda. Bahkan yang masih agak muncul sekarang adalah kita masih terjebak dalam romantisme 10 tahun terakhir gitu ya. Kita masih terjebak dalam situasi bagaimana menginginkan semacam apa era yang sama untuk periode berikutnya begitu. Sehingga tidak muncul semacam inovasi-inovasi atau semacam kritikan-kritikan perbaikan begitu ya. Sehingga publik juga tidak berangkat menjadi lebih maju gitu ya dalam melihat perkembangan terutama dalam sisi gagasan, debat ataupun juga gagasan program dari pasangan-pasangan capres cawapres untuk pemilu 2024 ini, Bu Meli. Jadi satu sisi juga kita menemukan ada semacam kekurangan dalam sisi inovasi atau kritisisme gitu ya, ataupun juga inovasi dalam program atau tawaran kepada publik, Bu Meli. Ya, semua capres yang hadir di 2024 ini tidak menggunakan itu sebagai topik utama, Bung Firdaus ya. Topik-topik masalah HAM, masalah demokrasi, masalah hukum itu menjadi topik-topik penting dibandingkan topik-topik basis sosiologis identitas gitu ya. Juga topik-topik masalah ekonomi juga telah menjadi sebuah concern-concern utama gitu ya. Juga masalah keamanan, politik luar negeri itu juga menjadi concern-concern utama. Sebenarnya secara substansi ini telah
pada track yang benar, walaupun kurang dalam Bung Firdaus ya. Jadi Iya, hoax betul. lubangnya itu udah benar gitu ya, tapi lubangnya nggak dalam gitu. Ini yang kita dorong untuk sebuah demokrasi yang berkualitas, kita pingin isunya lebih dalam dan tajam Bung Firdaus. Iya, jadi kita melihat adanya semacam romantisme, gitu ya, semacam sisi konservatis. Orang agak takut. Jadi kalau sudah apa ya situasi yang nyaman, sesuatu yang sudah anggap baik, gitu ya, sesuatu yang sudah menyenangkan, orang tidak takut, orang tidak cukup berani untuk melakukan inovasi. Padahal kalau kita mau coba takar lagi, kita mau coba kaji lagi, gitu ya. Kalau kita sedikit berani melakukan inovasi, melakukan sedikit perubahan, maka akan kita mendapatkan kenyamanan yang lebih 2 kali lipat atau tiga kali lipat dari kenyamanan yang sudah ada saat ini. Tetapi publik juga merasa tidak cukup berani gitu ya. Ditambah lagi gitu ya, dalam sisi tadi kalau kita bicara kedalaman Bung Meldi, bicara ketajaman gitu ya, publik juga merasa cukup dinabobokkan gitu dengan situasi-situasi yang sudah ada begitu. Dan itu juga yang salah satu dimanfaatkan dan ini tahu betul, paham betul pasangan Prabowo Gibran gitu ya, memanfaatkan situasi ini, mengkonservasi apa yang sudah ada pada era Jokowi gitu ya, kemudian mengatakan kami akan menduplikasi itu begitu. Nah, kira-kira apakah kita cukup dengan situasi begitu saja atau kita butuh peningkatan-peningkatan yang lain begitu ya? Kalau kita hanya mengkonservasi dengan situasi yang sudah ada dalam capaian mungkin 6 atau 8 tahun terakhir gitu ya, maka cita-cita apa yang disebut sebagai Indonesia emas, Indonesia maju itu agak sulit tercapai Bung Meldi. Bagaimana mengejar IPM manusia Indonesia yang semakin baik gitu ya, bagaimana mengejar pertumbuhan ekonomi, bagaimana menghilangkan pengangguran baik yang terbuka atau semi terbuka, begitu yang cukup besar Indonesia gitu ya, itu akan sulit terjadi. Karena apa? Kita kita tidak menemukan inovasi-inovasi baru begitu. Kita tidak menemukan semacam ide-ide perubahan, ide-ide perbaikan yang bisa mengakselerasi gitu ya, atau ide-ide yang coba melakukan pemerataan dalam sisi keadilan dan pembangunan gitu. Jadi ini yang menjadi greget gitu, menjadi suatu pertanyaan kita. Bisa nggak kita menaikkan sedikit lagi begitu ya nilai inovasi kita, nilai perubahan kita begitu menjadi lebih baik, menjadi lebih menantang Bu Meldi. Iya, ini Bung Firdaus ya catatan-catatan penting. Sebenarnya polaritas itu bukan identitas asli Indonesia. 1928 Sumpah Pemuda, polaritas selesai Bung Firdaus, tidak ada lagi sebuah polaritas di situ. Kemudian juga dari segi budaya, gimana lingua franca, budaya Melayu dari ujung Aceh sampai ke daerah Maluku, sampai ke Fak-Fak, Manokwari, segala macam, Biak gitu ya. Itu terjadi sebuah bahasa yang sama, bahasa Melayu. Artinya itu menunjukkan bangsa Indonesia itu baik dari belahan timur, belahan barat itu telah terhubung lama, Bung Firdaus. Sehingga ketika orang mengkotakkan dengan identitas itu menjadi tidak relevan karena itu bukan budaya asli Indonesia. Dan di 2024 perubahan angin itu terjadi, ada angin baru yang disebut non-polaritas, non-polarity di pemilu 2024. Ya, jadi isu-isu tersebut tidak lagi begitu laku ya, tidak lagi menjadi menjadi kendaraan di dalam dalam mendapatkan kekuasaan. Saya lihat gitu. Satu sisi memang karena terjadi pergeseran dalam publik kita. Bahkan kalau kita ingat, memang akar budaya kita yang sudah berbineka sejak dahulu gitu ya, artinya memulai keragaman itu sebagai bagian dari kekayaan Indonesia gitu ya. Dan itu tidak mudah untuk diusik lebih lanjut, Bung Meldi. Memang ada situasi-situasi tertentu, situasi-situasi yang kemudian distimulus juga oleh kepentingan politik kekuasaan begitu ya, dan itu meletup menjadi sebuah isu polaritas atau isu identitas begitu. Tetapi dalam jangka panjang begitu ya, kan publik juga bicara kita punya kebersamaan dalam coba membangun cita-cita berbangsa dan bernegara. Kita punya harapan yang sama gitu ya. Kita punya persoalan-persoalan yang sama begitu. Dan kalau itu bisa disatukan dalam sisi Indonesia begitu ya, itu bisa diakumulasikan menjadi sebuah kekuatan begitu, itu akan menjadi salah satu daya dorong dalam mempercepat pembangunan begitu. Dan saya pikir juga gitu ya, isu ini juga menjadi salah satu modalitas yang coba harusnya dioptimalkan oleh masing-masing pasangan capres cawapres begitu dalam melihat persoalan kebangsaan kita begitu ya. Kita tidak ingin menjadi bahwa misalnya stagnasi dalam pembangunan begitu ya, kemudian ketimpangan antara pusat dan daerah atau Jawa dan non Jawa begitu ya, itu semakin terjadi Bu Meli gitu. Dan itu yang sebenarnya
juga menjadi salah satu bahan-bahan yang menjadi evaluasi dalam melihat kira-kira dalam bercita berbangsa bernegara nanti apa yang bisa kita ambil, program-program apa atau kegiatan-kegiatan apa yang bisa menjadi bagian dari keunggulan kita di dalam penawaran-penawaran atau ide-ide untuk pasangan capres-cawapres, Bung Meldi. Ya, Indonesia sebagai negara terbuka, negara yang berkomunikasi secara inklusif, negara yang tidak pernah ada konflik sosial terkait dengan suku, agama yang begitu besar gitu ya. Walaupun adanya juga kecil-kecil, ini menandakan bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa yang dewasa dalam melihat keberagaman. Bung Firdaus. Iya, betul. Kita tidak bisa menangkal atau menolak angin globalisasi, angin dari bagian dari masyarakat dunia, gitu ya. Walaupun di beberapa belahan kita lihat ada semacam tendensi kembalinya ultranasionalisme atau gerakan kanan, tanda kutip, nasionalisme yang coba dalam bentuk-bentuk baru, begitu ya. Tapi dalam konteks yang lebih makro, yang lebih luas, begitu ya, bahwa universalisme, kemudian isu yang menjadi isu masyarakat dunia. Jadi kalau kita bicara isu perubahan iklim, isu keberagaman, gitu ya, isu-isu apa human right itu merupakan isu-isu masyarakat global. Bahkan kalau kita baca, gitu ya, dalam program-program kerja pembangunan kita, gitu ya, kita sudah meletakkan dalam kerangka SDG, gitu ya, kerangka yang coba menjadi patokan seluruh umat manusia di dunia, gitu, yang diinisiasi oleh PBB misalnya. Dan saya pikir inilah salah satu tantangan kita gitu menjadi bagian dari ikut dalam perubahan zaman gitu ya yang mengedepankan kepentingan kita bersama atau kita coba terjebak dalam situasi-situasi yang sifatnya lebih sempit atau yang sifatnya lebih lokal, Bu Meli. Jadi sekali lagi mudah-mudahan gitu dengan situasi yang ini gitu ya, itu kita bisa dorong menjadi kekuatan bersama, menjadi salah satu pembeda bangsa Indonesia gitu ya. Kalau kita katakan kita ingin menggapai Indonesia yang lebih baik dalam beberapa dekade ke depan, menggapai Indonesia yang lebih cerdas, lebih maju, lebih sejahtera, ya ini adalah modalitas bangsa yang tidak bisa kita lupakan begitu saja, Bu Meldi. Ya, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama, Bu Meldi. Terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.